Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilaporkan ditahan di sebuah pusat penahanan di New York, Amerika Serikat, pada Minggu, 4 Januari 2026. Penahanan tersebut disebut merupakan bagian dari operasi besar yang diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Maduro kini menunggu proses hukum atas dakwaan terkait kejahatan narkotika. Kabar penahanan kepala negara Venezuela itu langsung memicu perhatian luas dunia internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan lintas negara yang selama ini dituduhkan kepada pemerintahan Maduro. Dalam pernyataan publiknya, Presiden Donald Trump menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali atas Venezuela untuk sementara waktu. Menurut Trump, langkah tersebut diperlukan guna memastikan stabilitas dan kelangsungan pemerintahan pasca penahanan Maduro. Pernyataan Trump itu disampaikan dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago miliknya. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Amerika Serikat bersifat sementara hingga kondisi politik Venezuela dinilai memungkinkan dilakukannya transisi kekuasaan. Kami akan menjalankan negara itu sampai tiba waktunya dilakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana, ujar Trump, dikutip dari Reuters, Minggu, 4 Januari 2026. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga memuji keberhasilan operasi penangkapan Maduro. Ia menyebut operasi tersebut dilakukan pada saat yang krusial dan menilai langkah itu sebagai keberhasilan besar bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun, pernyataan Trump tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah pemimpin dunia. Sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran atas implikasi penahanan seorang presiden yang masih menjabat, serta rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih kendali pemerintahan negara lain. Beberapa pemimpin dan pengamat internasional mengingatkan kembali pada sejarah panjang intervensi Amerika Serikat di negara-negara lain, seperti Irak dan Afghanistan. Mereka menilai pengalaman tersebut menunjukkan risiko besar terhadap stabilitas regional dan kemanusiaan. Meski demikian, posisi Maduro di kancah internasional memang telah lama dipandang lemah. Pemerintahannya kerap dikritik karena dinilai otoriter, serta adanya tudingan kuat mengenai kecurangan dalam pemilu. Tuduhan tersebut terus membayangi legitimasi kepemimpinan Maduro di mata sebagian komunitas global. Sementara itu, situasi di dalam negeri Venezuela masih belum sepenuhnya berubah. Para sekutu Maduro dilaporkan masih memegang kendali pemerintahan di Caracas. Mereka mengecam penangkapan Maduro dan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penculikan terhadap kepala negara yang sah. Kelompok pendukung Maduro juga menilai langkah Amerika Serikat melanggar kedaulatan Venezuela. Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa struktur kekuasaan di Caracas akan segera runtuh menyusul penahanan presiden mereka. Di sisi lain, Donald Trump juga secara terbuka menutup peluang bagi pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, untuk mengambil alih kekuasaan. Machado dikenal sebagai tokoh oposisi terkemuka dan peraih Nobel Perdamaian. Menurut Trump, Machado tidak memiliki dukungan politik yang cukup kuat untuk memimpin Venezuela dalam masa transisi. Pernyataan ini menambah ketidakpastian terkait arah politik Venezuela pasca penahanan Maduro. Machado sendiri sebelumnya dilarang mencalonkan diri dalam pemilu Venezuela 2024. Ia menyatakan bahwa sekutunya, Edmundo González, seharusnya menjadi presiden. Oposisi Venezuela dan sejumlah pengamat internasional menilai González memenangkan pemilu tersebut dengan selisih suara yang signifikan. Di tengah dinamika politik yang kompleks, kepergian Maduro dari panggung kekuasaan justru disambut dengan euforia oleh diaspora Venezuela di berbagai negara. Selama masa kepemimpinannya, perekonomian Venezuela mengalami kemerosotan tajam yang memicu krisis berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan eksodus besar-besaran warga Venezuela. Diperkirakan sekitar 1 dari 5 warga negara itu meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Nicolas Maduro sendiri dikenal sebagai mantan pemimpin serikat buruh, sopir bus, dan pernah menjabat sebagai menteri luar negeri. Ia menjadi presiden Venezuela pada 2013 sebagai penerus pilihan langsung mendiang Hugo Chavez. Penahanan Maduro dan pernyataan Amerika Serikat untuk mengambil alih kendali Venezuela menandai babak baru dalam hubungan kedua negara. Hingga kini, dunia internasional masih menanti perkembangan selanjutnya, termasuk kejelasan proses hukum yang akan dijalani Maduro serta arah masa depan pemerintahan Venezuela.